Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta belajar. Bertemu kembali dengan Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Kali ini saya akan memberikan informasi terupdate berkaitan dengan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2024. Apakah masih sama dengan tahun 2023 atau banyak perbedaan untuk di tahun 2024? Mari kita simak video berikut ini. Untuk seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ada 3 jalur, masih sama seperti tahun 2023, SNBP, SNBT, dan jalur mandiri. Untuk SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi, kuotanya minimum 20%. Untuk SNBT, di sini seleksi nasional berdasarkan tes, kuota minimum 40%. Dan untuk mandiri, di sini kuota maksimum 30%. Tetapi kita lihat di bawah di situ, PTN berbadan hukum, SNBT minimum 30% dan seleksi mandiri maksimum 50%. Dan saya yakin sebagian besar PTN yang badan hukum akan menggunakan kuota ini. Jadi kuotanya SNBP-nya 20%, SNBT-nya 30% dan mandirinya 50%. Tentu mandiri tetap yang terbanyak. Ya kan? Di sini juga sebagian besar mandiri juga dapat menggunakan nilai UTBK. Nah, mari kita lihat untuk daftar nama perguruan tinggi negeri berstatus badan hukum. Di sini ada 21 universitas. Mungkin dari 21 ini ada yang salah satu adalah pilihan adik-adik semua. Yang pertama ada Universitas Indonesia, UI, ITB, IPB, UGM, ITS, Unpad, Undip, Unair, UB, USU, Unhas, UNS, UPI, UM, Unan, Andalas, UNP Padang, UNES Semarang, UNESA, Unsyah, Aceh, UT, dan UNY. Jadi saya yakin 21 universitas ini, perguruan tinggi negeri ini menggunakan kuota tadi, bahwa SNBP-nya 20%, SNBT-nya 30%, dan mandirinya di situ yang tertinggi adalah 50%. Oke, untuk SNBP, ketentuan umum yang harus dilaksanakan oleh siswa dan juga oleh sekolah. Yang pertama, SNBP, di sini penelusuran prestasi akademik menggunakan rapor dan juga prestasi akademik. Maksimum di situ 3 prestasi akademik terbaik yang dikirim. Yang kedua, sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus mempunyai nomor pokok sekolah nasional NPSN dan mengisikan rapor siswa yang eligible di PDSS dengan lengkap dan benar. Yang ketiga, sekolah harus memiliki akun SNPMB. Jadi sekolah dan siswa di sini memiliki akun dan melakukan registrasi untuk akun SNPMB. Tahapan SNBP di sini ada 11 tahap, mulai dari pengumuman kuota sampai daftar ulang. Mari kita kupas satu persatu tahapan SNBP ini. Yang pertama berkaitan dengan kuota tadi. Untuk sekolah yang terakreditasi A, kuotanya 40% siswa terbaik di sekolahnya. Untuk akreditasi yang B, 25% dan akreditasi C 5%. Setelah mengetahui kuota dari sekolahnya, maka harus dilakukan registrasi akun SNPMB, baik akunnya sekolah maupun akun dari siswa, sesuai dengan batas tanggal yang sudah ditentukan.
Setelah itu, ini tahapan yang paling penting, yaitu ketentuan pemeringkatan siswa. Ini yang paling penting ya. Perlu dicermati. Yang pertama, poin pertama di sini. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah. Jadi hati-hati di sini, oleh sekolah. Jadi kalau siswa atau peserta didik ingin melakukan konsultasi atau apa berkaitan dengan peringkat ini, harus dengan sekolah, bukan dengan panitia SNPMP atau dengan pihak direktorat ya. Jadi konsultasinya dengan sekolah. Tapi di sini semoga sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia tetap mengedepankan kejujuran dan keadilan. Jangan sampai ada sekolah yang ada tekanan dari pihak luar sehingga bisa meloloskan siswa atau peserta didik yang seharusnya tidak eligible menjadi eligible. Dan perlu diketahui oleh seluruh peserta didik di sini, pemeringkatan dilakukan oleh sekolah memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran. Ingat, semua mata pelajaran semester 1 sampai dengan 5. Yang kedua, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila nilai ada yang sama. Atau juga bisa bagi sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka dapat menggunakan capaian siswa dalam P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam peringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, untuk akreditasi A kuotanya 40%, akreditasi B 25% dan akreditasi C 5%. Setelah pemeringkatan ini, maka sekolah diharuskan mengisi PDSS untuk siswa yang eligible dan kemudian mendaftarkan siswa tersebut untuk mengikuti proses di SNBP. Setelah pendaftaran, di situ peserta didik diperbolehkan memilih program studi di SNBP tersebut. Setiap siswa atau peserta didik diperbolehkan memilih 2 program studi. Boleh dari 1 PTN atau dari 2 PTN yang berbeda. Tetapi salah satu dari pilihannya harus berada di provinsi yang sama dengan SMA atau MA atau SMK asalnya. Tetapi ketika hanya memilih 1 program studi, maka boleh atau diizinkan memilih PTN berada di manapun yang ada di Indonesia. Khusus untuk 11 jenis pilihan yang tertera di layar ini menggunakan portofolio ya. Ada olahraga, seni tari, seni musik, seni karawitan, etnomusikologi, seni rupa, desain dan kriya, teater, fotografi, film, televisi, seni pedalangan dan sendera tasik. Ini harus mengunggah portofolio. Setelah itu dilakukan proses sampai diumumkan hasil SNBP yaitu tanggal 26 Maret 2024. Ini adalah tanggal-tanggal penting yang harus diketahui oleh seluruh siswa yang ada di seluruh Indonesia yang mengikuti SNBP. Setelah dinyatakan diterima, maka ini yang terbaru di tahun 2024, siswa yang lulus SNBP tidak dapat mendaftar di SNBT 2024 ataupun jalur mandiri di PTN manapun. Oleh karena itu, manfaatkan SNBP ini dengan baik. Pilihlah program studi yang benar-benar disukai, tetapi sesuai dengan prestasi yang dimiliki. Istilahnya optimis tapi realistis.
Berikutnya akan saya jelaskan deskripsi yang berkaitan dengan jalur yang kedua, yaitu SNBT tahun 2024. Ketentuan umum yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta SNBT. Yang pertama, peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2024 hanya satu kali saja. Ya. Hasil UTBK 2024 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2024. Dan yang ketiga, seleksi jalur SNBT 2024 berdasarkan hasil UTBK 2024 dan portofolio bagi peserta yang memilih program studi seni atau olahraga. Persyaratan peserta UTBK SNBT 2024 yang pertama yaitu siswa kelas 12 ya di tahun 2024 atau peserta didik di sini paket C ya tahun 2024. Tapi ingat umurnya dibatasi maksimal 22 tahun karena kalau tidak dibatasi repot ini ya. Misalkan ada kakek-kakek ikut paket C terus kemudian mengikuti SNBT dan keterima. Nah, ini yang repot ini. Repot kalau nanti reuninya ini yang paling repot. Oke. Langsung ke nomor 2. Yaitu lulusan tahun 2022 2023 ya atau lulusan paket C tahun 2022 dan 2023 dengan batas maksimum juga 22 tahun per 1 Juli 2024. Yang ketiga, membayar biaya UTBK sebesar Rp200.000 kecuali peserta KIP kuliah. Ini alur pendaftaran UTBK. Yang pertama, login di portal snbmp.bppb.kemdikbud.go.id ya, menggunakan akun masing-masing, kemudian melengkapi biodata, memilih program studi dan mengunggah portofolio. Kemudian yang keempat, memilih pusat UTBK sebagai tempat ujiannya nanti dan melakukan pembayaran, kemudian mengunduh kartu peserta UTBK. Nah, ini juga yang terbaru di tahun 2024 bahwa tiap peserta SNBT diperbolehkan memilih 4 program studi yang terdiri dari 2 program akademik atau sarjana dan 2 pilihan untuk program vokasi yaitu diploma 3 atau diploma 4. Dan perlu diketahui urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. Tetapi di sini apabila peserta SNBT di situ dikasih kesempatan 4 pilihan tetapi hanya memilih 1 pilihan, maka pilihan tersebut bebas memilih yang program sarjana atau yang vokasi. Jika memilih 2 pilihan juga bebas memilih, dua-duanya boleh di sarjana atau dua-duanya di vokasi. Tetapi kalau memilih 3 pilihan studi, maka 2 di sarjana atau 1 di vokasi, atau sebaliknya 1 di sarjana 2 di vokasi. Dan apabila memilih 4 pilihan sesuai dengan yang diperbolehkan tadi, maka 2 di program akademik dan 2 di program vokasi. Materi UTBK tahun 2024 ada tes potensi skolastik yang mencakup ada penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Ada juga literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris. Ada juga penalaran matematika. Secara lengkap di sini saya jelaskan jumlah soal dan waktunya. Untuk kemampuan penalaran umum sebenarnya waktunya 30 menit tapi terbagi menjadi 3. Ya. Ada penalaran induktif, deduktif dan kuantitatif masing-masing 10 soal dan masing-masing 10 menit.
pengetahuan dan pemahaman umum 20 soal 15 menit, kemampuan memahami bacaan dan menulis 20 soal 25 menit, pengetahuan kuantitatif 15 soal dan 20 menit. Untuk literasi bahasa Indonesia 30 soal 45 menit, literasi dalam bahasa Inggris 20 soal 30 menit, dan penalaran matematika 20 soal 30 menit. Total soal yang harus dikerjakan adalah 155 soal dalam waktu 195 menit. Dan sistem pengerjaannya, hati-hati di sini, tidak semua soal langsung ditampakkan. Jadi soal dimulai dari penalaran induktif 10 soal dalam waktu 10 menit akan tertutup. Terus kemudian masuk di deduktif dan tidak bisa kembali lagi ke induktif. Jadi sistem pengerjaannya seperti itu. Jadi harus benar-benar dalam konsentrasi yang penuh di dalam mengerjakan. Ya, oleh karena itu pantau terus channel Cinta Belajar ini. Di video-video berikutnya akan saya tampilkan untuk materi UTBK, yaitu pembahasan yang berkaitan mulai dari tes potensi skolastik sampai literasi. Ya, jadi semuanya nanti akan saya sajikan secara detail dan mudah dipahami. Ini adalah jadwal-jadwal penting yang harus diketahui oleh seluruh siswa. Mulai dari pendaftaran, pelaksanaan UTBK ada 2 gelombang, gelombang 1 dan gelombang 2, mengingat banyaknya peserta di sini. Setiap hari dibuka di situ 2 sesi. Ya, di sini berlangsung gelombang 1 30 April sampai 7 Mei, gelombang 2 14 sampai 20 Mei, kemudian pengumuman tanggal 13 Juni 2024. Seperti SNBP tadi, ini juga hal yang terbaru. Siswa yang dinyatakan lulus SNBT harus segera daftar ulang dan tidak bisa untuk mengikuti jalur mandiri tahun 2024 di PTN manapun. Manfaatkan dengan baik dan pilihlah yang benar-benar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada sesuatu penjelasan saya yang masih kurang, bisa dituliskan pada kolom komentar. Atau apabila ada yang ingin request untuk video berikutnya seperti apa, materi apa, atau materi SNBT yang seperti apa yang harus saya berikan di video berikutnya, bisa dituliskan pada kolom komentar. Terima kasih, tetap belajar, semangat belajar, dan selalu cinta belajar. Salam cinta belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.